Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Kepemimpinan Jenderal Sudirman akan melakukan presentasi dengan tema pendekatan psikodinamika dalam kepemimpinan modern. Anggota kelompok Anggota kelompok 4, saya sendiri Ivan Maulana Nugraha, NPM 2320232. Saya Adinda Retno Triwulandari, NPM 245. Saya Ananda Widya Putra, NPM 252. Saya Arimbi Cantika Dewi, NPM 253. Saya Vicky Febri Setiawan dengan NPM 255. Saya Pangestu Wahyu Wibowo, NPM 262. Saya Frisilia dengan NPM 511. Pendekatan psikodinamika dalam kepemimpinan menjelaskan bahwa perilaku pemimpin dan pengikut dipenuhi oleh emosi, pengalaman masa lalu, serta dinamika bawah sadar yang tidak disadari. Pendekatan ini melihat kepemimpinan bukan hanya sebagai proses memberikan perintah, tetapi sebagai hubungan emosional antara pemimpin dan anggota. Dengan memahami aspek psikologi ini, pemimpin dapat memimpin dengan baik, dengan lebih bijak dan membangun hubungan kerjasama yang lebih sehat. Yaitu pengertian pendekatan adalah cara ini menekankan bahwa perilaku kerja tidak selalu rasional, karena sering dipengaruhi oleh pola emosional yang terbentuk sejak lama. Pemimpin perlu memahami hal ini agar mampu menciptakan dinamika kerja. Penerapan dan manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri, membantu pemimpin dan pengikut menjadi lebih sadar akan tipe kepribadian mereka dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan kerja. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan efektivitas. Dengan memahami dinamika psikologis, komunikasi dapat ditingkatkan dan efektivitas tim dapat ditingkatkan. Yang ketiga, mengelola konflik, memberikan pemahaman tentang akar penyebab konflik yang kemudian dapat diatasi dengan lebih efektif. Yang keempat, memaksimalkan potensi tim. Dengan memahami latar belakang dan dinamika psikolog setiap individu, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan membantu anggota tim memaksimalkan potensi mereka. Yang terakhir yaitu mengelola emosi, yaitu mengakui dan mengelola aspek emosional dan psikologis kehidupan organisasi yang sering diabaikan, sehingga masalah dapat ditangani pada akarnya, bukan hanya gejala. Konsep-konsep utama meliputi dorongan bawah sadar yang mempengaruhi perilaku, mekanisme pertahanan diri seperti penyangkalan dan proyeksi, serta transference, yaitu proses ketika seseorang memindahkan emosi masa lalunya kepada pemimpin. Pemahaman konsep ini membantu pemimpin membaca kondisi tim secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam psikodinamika. Pemimpin bertugas menjaga stabilitas emosional tim. Pemimpin harus mampu mengendali emosinya sendiri, memahami reaksi anggota, serta mengelola konflik dengan tenang. Dengan kesadaran emosional, pemimpin dapat menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan aman bagi seluruh anggotanya. Fokus utama pendekatan psikodinamika. Satu, memahami emosi diri, yaitu pemimpin harus sadar terhadap perasaan dan reaksi yang muncul agar memahami emosi anggota tim, yaitu pemimpin perlu mengendali perasaan anggota tim yang tidak selalu diungkapkan secara langsung, seperti kecemasan atau ketidaknyamanan.
3. Pola perilaku yang berulang. Pendekatan ini melihat kecenderungan perilaku yang muncul terus-menerus, yang biasanya dipengaruhi pengalaman masa lalu. Untuk kesimpulannya, pendekatan psikodinamika dalam kepemimpinan modern sangat relevan karena membantu pemimpin memahami dimensi emosional dan ketidaksadaran yang mengelola dinamika hubungan, serta memahami pola perilaku. Pemimpin dapat menciptakan gaya kepemimpinan yang lebih autentik, empatik, dan efektif dalam menghadapi tantangan organisasi saat ini. Selanjutnya ada studi kasus. Sebut saja R adalah pria 27 tahun yang mengalami setiap kali menjalani hubungan dekat, sehingga ia kerap mengakhiri hubungan secara tiba-tiba. Melalui pendekatan psikologi masa kecil yang dipenuhi kritik dari ayah yang otoriter dan ibu yang pasif, sehingga ia tumbuh dengan ketakutan terhadap penolakan. Untuk melindungi diri, R menggunakan mekanisme pertahanan seperti penghindaran dan proyeksi, membuatnya menjauhi kedekatan yang ia butuhkan. Dalam terapi, muncul transfer ketika R merasa terapis akan menghakiminya, seperti ayahnya, dengan mengeksplorasi pengalaman masa lalu dari dan memberi interpretasi terhadap mekanisme pertahanannya. R mulai memahami bahwa kecemasan berasal dari konflik, bahwa sadar bukan dari suatu hubungan yang sebenarnya aman, sehingga ia perlahan mampu menjalin hubungan yang lebih stabil. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.